Kayak kisah syahadat sejati itu pada saat kamu pertama kali bercermin. Kamu lihat di cermin kamu. Tuh. Tiba-tiba yang di cermin ngomong. Kamu tanya yang di cermin. Coba sekali-kali kamu yang di cermin. Kamu aja yang cermin. Kamu bercermin gini. Kamu siapa? Coba iseng. Tapi jangan aneh nanti kalau sudah ngerti. Kamu itu bisa 9 wajah. Kaget. Hah? Siapa ini? Kamu jangan kaget nanti bercermin bukan kamu. Kalau masih bercermin kamu masih aman. Tapi nanti kamu punya 9 wajah yang tidak akan kamu kenali. Itu nantilah. Tapi minimal nih paham dulu tentang Allah dan Muhammad pertama kali. Ini Allah dan Muhammad segalanya. Semuanya ini dongeng ini yang batinnya Allah, yang dohirnya Muhammad. Semuanya ya. Maka pada saat kamu bercermin, kalau kamu ingin tahu Muhammad itu tanya tuh yang di cermin itu. Siapa kamu? Maka yang pertama yang di cermin itu ngomong, aku Tuhanmu. Wah, kamu lagi bercermin. Terus yang di cermin itu patri itu cermin. Sopo panjenengan? Dia ngejawab, aku ini Tuhanmu. Oh kalau gitu yang bercermin ini hamba dong. Iya kata Tri, kalau kau adalah Tuhan dan aku hamba, sekarang kau sembunyi. Coba suruh tuh bayangan Tri sembunyi itu. Tapi kata Tri, sekarang kalau kamu nggak bisa sembunyi kan, kamu giginian gitu. Dia malah gigituan. Kamu gini-ginian, dia ngikut-ngikut gitu. Nah sekarang yang Tuhan siapa? Gitu kan tadi. Itulah kisah awal sejak syahadat. Yang menyebutkan nama Allah pertama Muhammad. Yang menyebutkan nama Muhammad pertama Allah. Jadi jangan dengan ketipu. Maka gambar Allah dan Muhammad di buku Abah itu sebetulnya adalah kebalikan. Makanya alif lam lam ha itu mim ha mim. Batinnya alif lam lam ha begitu dibalikan mim ha mim tadi semua. Maka waktu bercermin alif lam lam ha, waktu digambar cermin itu adalah sebenarnya mim ha mim dal. Semua. Maka setelah akhirnya yang di alif lam lam ha itu geser, dia hilang. Semua. Akhirnya dia ngaku, akhirnya tanya lagi, siapa kamu? Baru dia ngomong, asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi ternyata engkau Tuhan. Dan akhirnya kau yang bercermin pun berkata, dan aku bersaksi, hai Muhammad, sebenarnya engkau adalah utusanku. Dan, maka sekarang, ayo, selangap, ikut dia, ikut dia. Seperti itulah sebetulnya isi permainan dunia ini. Cuma bagi orang yang mahjubun tidak akan bisa ngerti. Ngaji Johar Maknun, hilang Allah. Ngaji Alpiah, hilang Allah. Kamu ngaji fikih, langit Allah. Ini yang terjadi hari ini. Udah itu saya semua ya, cukup. Jadi intinya pada dasarnya tidak boleh mengatakan aku. Karena yang boleh mengatakan aku itu hanya Allah. Hanya aku Allah. Ingat itu. Jadi kalau kita latih sekarang. Bukan rumahku. Dan semua. Ya. Maka dalam sholat juga inna sholati. Sholatku. Kunya itu bukan kamu. Tapi aku Allah. Sholatku. Puasaku. Inna sholati. Wanusuki ibadatku, wa mahyaya hidupku, semuanya adalah doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusu. Nah, supaya kamu mendapatkan tajali sifat Allah, tajalikan takholaqu bi alakilah. Karena sifat Allah itu banyak, minimal kamu yang lakukan yang paling nyata sifat Allah itu senang memberi. Itulah yang akan dengan senang memberi itu akan mengundang sifat Allah al-ghani, al-mughni, ar-razzaq.
Ya. Walaupun kamu ngomong ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rozakku, ya rozakku, ya rozakku. Cek si rojak deh pelit sia. Gimana lahir arojak tadi semua. Itu tadi bayangan Muhammad itu ngomong pelit loh. Wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasadi. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Daud. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nur samawati wal ardh. Assalamualaikum ya Nur samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi azmi, bismillahi fi bismillahi nuri, nuru, nurullah, nuru rabbi, bihaqqi nur Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ya yang Allah curahkan, yang Allah siapkan, yang Allah berikan. Yang terkadang oleh kita manusia adalah seolah-olah semuanya itu adalah berada pada sisi manusia. Pada dasarnya kita ini makhluk hanya menerima, ya.
Tetapi kemudian makhluk karena tidak sadar akan dirinya, sahabat, kemudian kita adalah melakukan menzalimi diri kita sendiri. Lakukan kerusakan yang akhirnya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Manusia ingin sorga, tetapi tidak sadar terus menciptakan neraka. Maka satu kebencian yang kau buat di hatimu pada seseorang, sebetulnya kau sudah mulai membuka satu pintu neraka. Kemudian kesalahan yang kita lakukan pada alam ini, ya, merusak alam, merusak gunung, merusak pohon, ya. Kita telah membangun adalah kerusakan, ya, yang suatu saat nanti akan menjadikan akibat, ya. Itulah surat Rum, Allah menyampaikan telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat daripada perbuatan diri kita. Maka di dalam Al-Quran itu kenapa, bahkan seluruh kitab suci semua juga, bahwa sesungguhnya Allah telah merahmati kita dengan diutuskannya rahmatan lil alamin adalah Muhammad, Nur Muhammad sejak awal sebagai rahmat dari semua. Artinya bahwa dasarnya manusia itu adalah dibangun dengan rahmat, kasih sayang, dengan cinta. Maka itulah yang menjadikan dalil bahwa sesungguhnya bahwa Allah menciptakan, mengadakan bumi ini adalah dengan kasih sayang, dengan cinta. Maka setiap hari kalian menyaksikan, kalian merasakan, bahkan memakan dari hasil cinta. Tidak ada satupun yang kalian nikmati yang bukan pemberian Allah. Ya, walaupun dengan diam maupun gerak, walaupun dengan tajrid maupun asbab, Allah lah yang nampak di situ sesungguhnya. Dan Allah Al-Karim selalu memberikan pada kita sesuatu yang tanpa kita minta. Tetapi walaupun begitu kita malah manusia melakukan merusaknya, ya, merusak alam, merusak sungai, merusak pohon, merusak ini semua. Maka itulah kenapa Al-Quran ini, alam ini semua yang disebut ayat-ayat kaunia yang Allah berfirman sanurihim ayatina fil afaq, ya. Wapi anfusihim, dan dalam diri kita yang akhirnya bahwa kita itu adalah menjadikan segalanya ini adalah menjadi salah, ya. Dan timbullah bencana, ya. Bencana banjir di mana-mana, bencana ini, bencana itu, dari semua, ya. Dan demikian pula penggalian manusia juga pada alam ini telah menjadikan bergesernya lempengan-lempengan semuanya. Dan sejarah manusia sudah begitu panjang, ya sahabat, ya. Yang sekarang barangkali mulai adalah goncangan pada nalar manusia. Sampai ada orang yang menulis, yang membuat video bahwa Tuhan kamu itu tidak cerdas, gitu kan tadi semua. Karena dia telah menceritakan sesuatu yang sekarang dibuktikan oleh manusia. Nah, padahal itu sindiran, itu bukan Tuhan tidak cerdas. Artinya bahwa banyak yang bicara agama sebetulnya itu bukan dari Tuhan, cuma seolah-olah dari Tuhan. Misalnya tentang sejarah, tentang apa. Nah, sekarang bukti-bukti arkeologi membuktikan banyak yang tertolak tadi semua, ya.
Itulah hanya seolah-olah mereka nyindir. Tuh Tuhan kalian itu nggak cerdas, nggak tahu kapan kiamat. Tuhan kalian tuh nggak cerdas. Katanya Nabi Adam tuh 10.000 tahun. Ternyata dunia ini udah jutaan tahun. Gitu. Nah, itu. Sebetulnya yang membuat cerita tentang Tuhan yang bodoh, yang tidak mengerti pada Tuhan itu sendiri. Dan hal ini sekarang akan terus dibuktikan dengan adanya Tuhan dalam menciptakan alat media massa, teknologi tadi untuk membenarkan kesalahan-kesalahan manusia, sangkaan-sangkaan manusia pada Tuhan, ya. Sehingga membuat dia menjadi neraka. Menjadikan kehidupan ini adalah sesuatu yang tidak bahagia, padahal inilah surga fisik. Tadi sengaja segala fisik ini adalah materi, materi yang berasal dari energi, dan energi yang berasal dari cahaya. Cahaya itu adalah tajalinya Tuhan. Sehingga sekarang berbalik semuanya adalah menyakiti manusia karena salah tadi. Bahwa dengan beragama sebetulnya agama adalah rahmat kepada manusia. Kasih sayang kepada manusia supaya manusia hidup di dunia ini betul-betul adalah bahagia. Dan memang inilah kesempurnaan bahwa di alam fisik ini Tuhan menyempurnakan kebahagiaan. Maka ada sorga-sorga Tuhan yang fisik dengan makanan-makanannya yang bisa dengan kamu rasakan, rasa pada lidahmu disiapkan. Tadi semua dengan mata kamu dengan dia bisa mengenali warna disiapkan, dengan pendengaran yang sesungguhnya bisa kamu melakukan pendengaran, tapi juga dengan rahmat sehingga tidak semua suara bisa kamu dengar. Coba seandainya kalau frekuensi gelombang yang bisa didengar oleh manusia sampai mendengar sampai titik bawah, maka disitulah kamu akan pening kepala karena mendengarkan suara bisikan-bisikan yang begitu dahsyat dari alam-alam gaib dari semuanya. Dan kalau seandainya juga pendengaran kamu tidak terbatas, maka kamu bisa mendengarkan suara-suara dengan frekuensi yang tinggi yang akan memecahkan dirimu sendiri. Maka itulah gelombang telinga kamu punya gelombang pendengaran yang batas minimal dan batas maksimal. Demikian pula penglihatan. Kalau manusia hari ini diberikan penglihatan yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh, itulah rahmat kasih sayang Allah. Ya, sehingga kamu hanya bisa melihat perkara yang sesuai dengan gelombang kornea mampu menangkap cahaya pada matamu itu. Ya, kamu tidak akan bisa makan kalau matamu itu sempurna. Melihat bakteri, melihat kuman pada nasi yang kamu masukkan pun mungkin segede-gede kebo, gitu kan tadi semua. Ya, disinilah betapa sesungguhnya Tuhan sudah Al-Karim, sudah menyiapkan segalanya. Bagaimana bulu alismu ya juga punya aturan semua. Walaupun sama-sama alis, bulumu, mata adalah mata juga bulu, kumis juga bulu, kemudian rambut juga bulu, yang di bawah juga bulu, di ketek juga bulu. Tapi setiap bulu sudah mengikuti sunatullah. Dia sudah mengikuti aturan. Tidak pernah mata ini, alis ini dia memanjang sambil menutupi wajahmu. Demikian pula bulu mata. Tapi rambut boleh. Disinilah kalau kamu menyadari. Kalau seandainya kamu mengerti. Bahkan setiap helaan nafasmu, kenapa lubang hidungmu ada dua. Tadi semua. Dan disinilah kata Abah, kehidupan ini adalah dijadikan dualitas supaya kamu adalah mengerti tentang hukum Tuhan. Tadi semua. Maka itulah untuk hidup di alam dualitas.
adalah bagaimana kamu diberikan dua mata, dua alis, dua lubang hidung. Coba kalau kamu pernah flu nggak? Pernah nggak flu itu sampai dua-duanya tertutup? Tidak. Itu rahmat. Tadi semua. Bahkan apa namanya, ginjal ada dua. Yang satu rusak, siap cadangan satu. Itu loh. Tadi betapa dualitas ini bisa positif, bisa negatif. Kalau kamu mengerti cara menggunakannya. Bagaimana gigi? Pernah kamu mentafakuri gigi? Bahwa sesungguhnya gigi itu mengikuti sunatullah. Coba kalau seandainya tidak mengikuti sunatullah, yang atas tumbuh sampai ke bawah terus. Sehingga setiap kamu disibukkan, direpotkan oleh harus mengurus gigi setiap waktu, potong lagi ke apa namanya, tukang cukur gigi, yang bawah naik ke atas. Kalau agama itu ada di sisi kamu, tapi ternyata Tuhan itu Al-Karim sudah mengatur semuanya. Gigi tumbuh, berhenti, dia ngerti. Bahkan tidak pernah melewati, kalau misalnya lebih tinggi aja sini, kalau ngangang begitu. Kamu udah menderita di dunia ini. Nah, pahamilah hukum-hukum Tuhan yang demikian pula ginjal, paru-parumu. Apalagi nafas kalau kamu nggak sadari. Bagaimana setiap hari kamu bernafas. Bahkan lagi tidurmu, kau disayangi Tuhan. Tadi semua, kau sedang maksiat, dikasih nafas. Bagaimanapun engkau lupanya pada Tuhan, tetap dikasih nafas. Betapa sayangnya dia padamu. Karena bagi Tuhan itu bukan tentang baik dan buruk sebenarnya, ujung-ujungnya. Maka itulah yang disebut dengan tujuan perjalanan itu adalah kita cukup ingat, zikir. Maka dari awal pun Adam diusir itu karena lupa. Bukan tidak boleh makan buah huldi sebenarnya. Tapi karena lupanya pada Allah. Nah itu yang intinya, jangan sampai agama yang sudah jadikan rahmat, kasih sayang, malah dijadikan alat untuk menjadi neraka pada dirimu sendiri. Karena agama ini adalah din, awalnya adalah din, adalah rahmat, kasih sayang. Nah, tetapi kamu tidak menyadari kasih sayang Allah, makanya la tusuha tadi semua. Kalau kamu menghitung-hitung wa in ta'addana rabb tadi, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ajak kamu mengartikan adzabi lasyadid itu kamu bakal digebugin, dibakar dengan api, dicelupin kena neraka wel, sakor, jahanam, jahim. Kamu membuat penafsiran sendiri tentang nerakanya Allah. Sehingga Allah itu dianggap sebagai satu sosok, satu makhluk, ya, seperti raja manusia, dari punya penjara. Inilah akhirnya manusia membuat perumpamaan-perumpamaan yang sebetulnya Allah hanya untuk menyuruh kamu bahagia. Aturan-aturan ini nggak ada hubungannya bagi Allah. Tadi semua. Maka inilah sahabat. Maka sekarang bagaimana kamu saling menyakiti atas nama agama. Bahkan kau menciptakan neraka atas nama agama. Kung dari awal pun seolah-olah dia zat yang maha tunggal itu ingin kamu bahagia di dunia ini sebenarnya. Tapi kemudian manusia adalah kemudian lupa pada Tuhan sebetulnya. Ya. Padahal kalau dia disuruh mempelajari tubuhnya, nggak usah pakai dalil, nggak usah pakai ayat-ayat, nggak usah, baca saja tubuhmu itu.
betapa dia sangat sayang pada diri kita semua. Karena kita inilah tujuan awal dari dia adalah menjadikan hal ata alal insanu hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi semua ya. Ya begitu sahabat. Maka sesungguhnya cukuplah kepada kita, kepada dia adalah menyadari. Makanya sholat adzikir, sholat adalah doa. Bagaimana kamu saling menyalahkan dalam bab sholat? Sehingga kamu menganggap orang-orang yang tidak kelihatan gerakannya sama kamu dianggap nggak sholat. Dan semua. Ya. Maka di dunia ini sebetulnya dalang hanya ingin memperlihatkan dirinya bahwa dia itu adalah maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Karena kita makhluk pada saat di sisi memandang kita sebagai cangkang, tapi kita juga sebenarnya adalah dia itu sendiri. Makanya khalik dan makhluk, abid wal ma'bud, hamba dan Tuhan. Maka orang Hindu sebetulnya bagus menjelaskan ada dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Brahma. Ada lagi dewa yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur. Nah, artinya bahwa kalau kamu ingin surga, ya kamu sendiri. Ya kamu hambanya, ya kamu Tuhannya. Nah gitu. Terserah mau apa yang kau ciptakan. Kata Abah juga, ini dongeng Tuhan sebetulnya. Dan dia itu maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun, maha pemberi. Dialah. Maka dia adalah Rabbul Alamin. Rob itu adalah, kalau Ibnu Katsir menyebutnya, mencipta, memelihara, mengatur. Gitu. Kalau kamu nggak mengatur aturan Tuhan, berseberangan dengan hukum alam, maka siap-siap. Tuhan tidak akan menyiksamu. Tapi kitalah yang menyiksa diri kita sendiri. Kitalah yang mendolimi pada diri sendiri. Jadi kalau segala kesusahan yang ada pada dirimu, kitalah yang membuatnya. Bencana yang terjadi sekalipun, kitalah yang membuatnya. Karena kamu tuh berhak, dia mencipta, silakan tanam. Maka marilah, kata Abah selalu ajak. Dulu sebelum Abah live seperti ini adalah kegiatan kita adalah Majelis Dzikir Nurul Hikam, itu adalah bakti sosial, termasuk penanaman hutan, pemeliharaan sungai, tadi semua ya, penjaga hulu sungai, hulu air, tadi semua. Kemudian menebarkan kasih sayang Tuhan, tadi semua, menjadikan wayang-wayang Tuhan untuk berbuat baik pada sesama manusia, tadi semua. Tapi sekarang pun sampai untuk berbuat baik pun bingung. Karena manusia ini sebenarnya adalah dia yang telah mendolimi dirinya sendiri dan tidak mau belajar. Ya, daripada apa yang sudah dialaminya. Padahal sekali lagi kata Abah, kalau kita ini ada bagaimana Tuhan menyayangimu, paru-parumu, ginjal, dan kita pun yang harus merusak ginjal kita. Akhirnya kita repot cuci darah dan lain sebagainya. Karena kita ini bisa mencipta, memelihara, mengatur. Kita yang mengatur. Karena Rob itulah. Maka Tuhan menyebutnya dirinya Rob dari semua. Tapi Rob itu nyata pada dirimu. Maka itulah kenapa inna rabbaka ahatta binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Tuh. Jadi kalau begitu kamu bisa mencipta, memelihara, mengatur. Tapi ternyata di alam ini Tuhan sudah punya aturan. Tilka sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Berlakulah hukum fisika, berlakulah hukum kimia. Maka ada adhesif, ada kohesif. Ada yang bersatu berpadu. Ada yang bersatu tidak bercampur. Ada yang satu bertolak-tolak.
Ada saling tarik menarik hukum. Ya. Kalau dalam istilah ada ittisal, ada intisal, ada mujawir, ada muqallid, ya. Ada unsur, ada senyawa. Tuh. Ya, itulah. Maka di alam ini seolah-olah kalau berdasarkan hukum kimia terjadi adalah senyawa yang menjadi racun tadi semua. Padahal Tuhan sudah menciptakan senyawa-senyawa yang menjadikan rahmat. Pada saat disatukan menjadi rahmat, H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen jadi rahmat. Jadilah disebut air oleh kamu. Itu adalah hanya 2 unsur hidrogen dan 1 oksigen. Kamu menyebutnya air. Orang Sunda menyebutnya cai. Orang Barat menyebutnya moya misalnya. Atau orang Inggris menyebutkan waters. Orang Jawa menyebutnya adalah banyu. Ini semua. Benda yang sama, nama yang berbeda. Rahmat. Misalnya juga, bagaimana natrium klorida, NaCl, Na2Cl. 2 natrium dengan 1 klorida. Adalah bagaimana unsur positif dan negatif adalah menjadikan rahmat tadi semua. Yang selalu kamu gunakan. Itu natrium, tiap dapur disebutlah oleh kamu garam dapur. Gitu kan tadi semua. Karena memang seluruh isi alam ini rahmatan lil alamin. Alam ini sendiri adalah rahmat kepada kita. Kita sendiri harusnya jadi rahmat. Maka tujuan perjalanan kita ini rahmatan lil alamin. Maka dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hei Muhammad, kamu rahmat bagi seisi alam. Karena kamu juga Muhammad. Harusnya kita ini karena Muhammad itulah Rasulullah. Tadi semua. Maka kata Abah juga ini adalah kisah dalang yang ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya dengan segala sifat dirinya. Dan ingin merasakan segala rasa apa yang ada. Dia ciptakan rasa. Tapi dia pula yang mengerti rasa dia. Maka rasa. Rahasia Allah. Rasul Allah. Maka menafsirkan Al-Quran juga harus mengerti. Bagaimana tafsir itu juga bahasa siloka. Tafsir. Tafsir itu tap dan si sampai kepada sisir lah. Maka ya Allah ya Karim. Nah hari ini maka Abah ingin mengajak. Ayo menyatukan semua seluruh agama. Karena agama itu adalah ciptaan manusia. Sekali lagi. Sama kamu Tuhan yang satu itu buat agama beda-beda begitu? Tidak. Apakah Tuhan kamu yang satu itu membuat cara mengibadah kepada dia berbeda-beda gitu? Enggak. Maka kisah sejarah manusia inilah disalah artikan. Tetapi Tuhan sekarang ini mendohirkannya dengan mendohirkannya adalah dengan perkara yang fisik tadi semua. Ya. Maka dibuatlah alam fisika ini, alam musyahadah, alam yang bisa kau buktikan, alam yang kau bisa saksikan, kau bisa nikmati. Karena bukan kamu yang menikmati, dia sedang menikmati. Apa ya. Nah disinilah manusia akhirnya menciptakan neraka-neraka yang sebetulnya. Percayalah, satu kebencian di hatimu itu satu neraka. Ya. Ya. Satu perbuatan yang kau lakukan, menebang hutan yang tidak sesuai dengan aturannya, siapkan neraka. Maka hari ini neraka itu datang. Dari zaman ke zaman, termasuk kaum Sabah. Ya. Tadi. Sabah itu di mana? Di kita. Wonosobo.
Wonosobo. Wonosobo itulah kaum Sabah. Dari Wonosobo dulu. Kaum yang kartu Tuhan, ke Mahrifah Loh Jenawi, kemudian hidupnya makmur, tanahnya subur. Kemudian akhirnya menjadi neraka bagi kaum Sabah. Maka dunia ini hanya terus akan diulang. Wonosobo. Tadi semua. Ini hanya yang Abah sampaikan bahwa hei warga Nusantara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand sebagian, ya sesungguhnya adalah terutama adalah ya, Indonesia, ya kita adalah merupakan negeri surga. Maka itulah kata Abah, Adam itu adalah kamu tuh masih terjerumus dengan kisah Adam sebetulnya. Maka kata Abah, Tuhan sekarang ini sedang mempermalukan manusia dengan anggapan-anggapannya pada Tuhan. Adam adalah orang pertama. Temukanlah arkeologi. Oh, ternyata di Gunung Padang juga 35.000 tahun sebelum Masehi. Gitu. Makanya ada yang menulis Tuhanmu itu belum pintar. Maksudnya nyindir kepada yang menulis kitab-kitab itu. Gitu. Bukan pada Tuhan. Yang dianggap itu sebagai firman Tuhan. Yang dianggap itu sebuah kebenaran dari Tuhan. Nah, sekarang banyak akan dipermalukan. Abah sampaikan. Ya. Karena sekarang ini yang tadinya gaib-gaib didohirkan oleh Allah. Tadi semua ya. Inilah, walaupun begitu sebenarnya manusia belum mencapai tingkat teknologi yang pernah ada. Yang kemudian dihancurkan oleh Allah. Apalagi kamu kalau mendengar tentang Atlantis. Ya, Atalan. Plato mengisahkan tentang sebuah negeri yang makmur, yang luar biasa teknologinya. Sekarang itu belum apa-apa, tapi sekarang sudah mulai naik, gitu kan. Adanya YouTube, Google, Facebook, gitu kan tadi semua. Kemudian juga ada pesawat terbang, manusia udah bisa terbang, gitu kan tadi. Tanpa jadi burung kamu bisa terbang, tanpa jadi ikan kamu bisa menyelam dengan kapal selam. Karena sekarang ini manusia diberikan kecerdasan akal dari semua. Tapi yang sayang agamanya tidak menggunakan akal dari semua. Menggunakan doktrin saja. Dogma. Tapi kamu yang akan menggunakan doktrin dan dogma hari ini sedang ditampar oleh Tuhan. Tentang surga, tentang neraka. Kamu sendiri yang buat, kamu sendiri yang buat mikir menterjemahkan Quran seenaknya dewe. Padahal Quran itu menceritakan kalau kamu bersyukur lain syakartum la azidannakum. Kamu akan bahagia. Akan ditambah kebahagiaan kamu itu pada saat syukur. Cuma syukur kata Abah juga diasalah artikan alhamdulillah. Alhamdulillah itu bukan syukur, ucapan orang bersyukur. Syukurnya itu setelah memberi. Tuh. Tadi. Setelah memberi. Kenapa kita harus memberi? Karena terima kasih itu terima. Kita menerima dari Allah. Kita memberi itu syukur. Makanya disebut ada syukur al-jawari. Syukur dengan perbuatan. Bagaimana syukur pada Allah dengan perbuatan? Jaga sungainya. Jaga pohonnya. Jaga gunungnya. Jaga semua yang jadikan rahmat. Karena semua diadakan oleh Tuhan ini adalah rahmat. Tapi kalian, kita manusia malah merusaknya. Akhirnya, ya Tuhan. Tuduh lagi Tuhan. Takdir dari Tuhan. Bencana ini takdir dari Tuhan. Dari semua ya. Karena Tuhannya ya kamu juga. Rob.
Makanya dalam Quran itu adalah selalu Allah berkata Allah dan Rob. Tuh. Ya. Man aropa nafsahu faqad aropa Robbahu, bukan Allah. Bedakan Tuhan. Ya. Karena disitulah, itulah hari ini sebetulnya manusia adalah pada saat membenci dengan agama. Maka tadi kata apa? Kalau kamu membenci agama lain, kamu itu bukan mentuhankan Tuhan, tapi mentuhankan agama. Kalau kamu membenci adalah seseorang itu karena perbuatannya, berarti kamu itu bukan mentuhankan Tuhan. Kalau kamu si Cepot membenci si Rahwana, tadi semua, berarti kamu itu bukan mentuhankan dalang. Tadi mentuhankan norma. Tadi semua. Karena benci kamu membaca Injil, membenci, berarti kamu itu mentuhankan Injil. Kalau kamu membenci orang lain karena Al-Quran, berarti kamu itu mentuhankan Quran. Bukan mentuhankan Allah. Tadi semua. Ya. Nah, disinilah konsep Tuhan pada wayang dan dalang itu. Makanya inna robbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Seolah-olah Tuhan berkata, hei wayang, wujudmu itu aku yang buat. Bahkan bukan hanya buat, dia tajalli. Makanya kenapa Tuhan ingatkan pada manusia yang tidak bahagia itu, ya ayyuhal insan ma gorroka bi rabbikal karim. Tuh. Rob tuh. Allah bicara bukan Allah al-Karim, Rob. Rob. Karena Rob itu kamu juga. Nah, gitu. Tadi semua. Ya tadi, kamu bisa mencipta atau melihara atau merusak. Gitu. Silakan. Maka kata apa? Dunia ini akan kiamat kok. Yang mengkiamatkan dunia itu siapa? Yang manusianya. Manusianya yang punah. Dunianya tetap ada kok. Tadi semua. Maka dunia ini dia mengerti mereposisi. Kalau kira-kira sudah tidak stabil, timbullah bencana. Bukan menyaksiti itu. Sebetulnya dia sedang mereposisi. Kamu saksikan berapa kali gunung meletus. Teriak-teriak orang nangis. Setelah itu teriak-teriak. Alhamdulillah. Pasirnya mahal. Tanahnya subur. Negerinya jadi indah. Sebetulnya semuanya begitu. Karena hukum ini adalah hanya dia yang tadi cuma manusianya nggak paham tadi semua ya. Maka pahami sahabat tadi semua ya. Yang paling bahagia kalau kamu adalah sebetulnya kembalilah pada kosong sebetulnya. Kalau mau hidup di alam ini. Jangan terlalu ke kanan positif dan jangan terlalu ke kiri negatif. Karena di semua negatif ada yang positif. Di semua yang positif, sekarang kan sudah dibuktikan juga oleh ilmu pengetahuan. Semua materi ini adalah merupakan hanyalah kumpulan daripada sel. Dan setiap sel itu adalah ada inti sel. Dalam inti sel itu ada atom. Dalam atom itu ada elektron, proton, neutron. Proton sebaik-baiknya, sepositif-positifnya dalam kebaikan, ada keburukan, ada positron. Dalam positif ada negatif, dalam negatif ada positif. Seburuk-buruknya, kata Nabi, ada hikmah kebaikan. Maka disinilah manusia seolah didikotomikan baik dan buruk. Nah inilah menjadi rusak dunia. Seperti anak kamu dibawa di pondok. Ya. Dikurunglah dia. Pagi duha, malam tahajud. Pagi duha, malam tahajud. Kamu cocoki dengan positif. Begitu pulang ke rumah kamu, dia baru mengerti realitas bahwa dunia ini adalah elektron, proton, neutron. Ada positif, ada negatif. Dia tidak mengerti negatif. Akhirnya
Yang tadinya kamu jejali positif, sekarang dia malah paling negatif ke kanan. Silakan survei dari hasil ini semua. Orang-orang yang nyeleneh nanti dalam agama, dalam apa itu, yang kamu tadinya jejali baik, duha, tahajud, ngaji Quran, duha, ngaji, tapi tidak mengerti realitas Tuhan itulah kesempurnaan, ini adalah baik dan buruk. Sehingga dia tidak pernah belajar bagaimana mengerti buruk. Sahabat, disinilah kesalahan kita. Harusnya kita netral. Bukan positif, bukan negatif. Kembalilah pada Allah. Itulah jadilah neutron. Itu semua. Ya. Maka kamu akan damai di dunia ini. Ini semua. Ya. Sekarang sudah mulai. Ya, maaf. Waduh. Ya, maaf dari pesantren yang ada perempuan semua. Ternyata sekarang ada banyak kasus. Jadi lesbi. Ingat itu. Pada saat kamu itu dorong adalah satu. Karena ada hukum polaritas. Ada hukum adalah gender di sini. Ada positif, ada negatif. Selalu dia itu ingin bersatu. Laki-laki dan perempuan dari awal. Dari semua. Maka saya salut dengan Gus Dur. Kamu tidak usah nolak teknologi. Tapi yang penting kan teknologi itu adalah sebuah perubahan. Tetapi yang harus siap adalah kamu adalah bijaksana menerima teknologi. Gitu. Akibat tidak bijaksana menerima teknologi hari ini. Karena kita ini dikejarkan norma, doktrin. Begitu muncul judi online. Muncul orkas, SDSB, dan lain sebagainya jenis judi togel, maka lihat korbannya adalah negara kita tercinta. Karena kamu setiap hari ngomongnya surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Begitu yang begitu saja tubuhmu tidak siap menerima itu. Ya. Inilah karena tidak memahami hukum Tuhan itu sendiri adalah sangat kimia, sangat fisika. Tadi semua. Ya, yang fisiknya itu adalah fisika. Yang batinnya itu adalah kimia. Tadi semua. Ya. Tadi. Coba kamu lihat negeri Finlandia. Maaf, Abah itu Abah itu suka dengan barat. Bukan. Karena kenyataan. Bagaimana mereka mencintai alam. Lebih jauh daripada kita. Bagaimana mencintai pohon. Mencintai tumbuhan. Bahkan mereka mengerti simbiosis mutualisme. Antara kamu, pohon, udara. Itulah proses fotosintesa. Nah, kebanyakan kita manusia tidak terjadi proses pentesa di jantung. Cahaya tidak menjadikan tadi. Alam sudah mengajarkan proses adalah proses fotosintesa. Tadi semua. Ya. Alam mengajarkan pada proses fotosintesa. Bagaimana adalah yang tadinya unsur-unsur yang membahayakan dirimu. Seperti napas mengeluarkan karbon dioksida, CO2. Mobil mengeluarkan karbon monoksida, CO. Tapi kemudian inilah Tuhan itu adalah menyatakan segalanya dalam wujud pohon, wujud apa. Kenapa daun juga berwarna hijau misalnya. Tadi semua. Kenapa kamu saksikan di dunia ini ada negara 4 musim, ada 2 musim. Coba saksikan. Tadi semua. Ada musim salju, ada musim semi, ada musim gugur, ada musim. Tapi di negara kita tercinta hanya 2 musim saja. Musim hujan, musim kering. Tuh. Itu sangat ilmiah semuanya. Dan bisa dihitung.
Sehingga sekarang BMKG bisa menghitung kapan musim hujan, kapan musim panas. Tadi semua. Tetapi sekarang yang dulu kamu anggap ber itu musim hujan, bisa jadi musim panas. Karena tadi telah terjadi perubahan iklim. Klimat. Kenapa terjadi perubahan iklim? Karena manusia sok tahu. Membuatlah rumah kaca, membuatlah apa semua. Buangan-buangan dari pabrik misalnya adalah tadi ya dari pembuatan dari kuprum dari besi kemudian dari unsur besi, dari unsur kuprum, dari unsur semua. Karena semuanya adalah maka selalu bahasa katakan sekarang lapisan ozon sudah rusak. Nah itu karena kita tidak mengerti siapa diri kita. Coba kalau seandainya kita ngikutin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Kenapa menggunakan alhamdu? Dan tubuhmu itu alhamdu. Dan tubuhmu adalah fatihah. Tadi semua. Maka orang ya walaupun sholatnya kayak apa. Jadi sekarang gini sahabat. Belajar ilmu itu bukan untuk memperbanyak ilmu. Melakukan ibadah ritual itu bukan memperbanyak-banyakan rokaat. Bukan. Ujung-ujungnya samrohnya kamu bahagia. Di sini ada tumbuh cinta. Min asari sujud. Ada tapak dari kamu. Cirinya tanda sujud itu kamu sayang pada pohon. Oh ternyata pohon itu telah merubah napasku CO2 dengan H2O. Kemudian jadilah oksigen balik lagi pada diriku. Dari semua. Maka sekarang akhir zaman itu kenapa? Terjadi adalah penyakit itu pernapasan. Baik MERS, baik itu COVID, baik apapun yang diserang itu pernapasan. Karena kandungan oksigen yang ada di sini. Maka Tuhan contohkan lagi. Hei kamu lihat tuh. Pergilah kamu, jelajalilah bumiku ini. Jelajahilah planetku itu. Ada planet yang bernama Mars. Ada planet yang bernama, ada satelit yang bernama bulan. Kamu lihat saja yang dekat dengan planetmu, bulan. Kau pelajari. Di bulan itu nggak ada pohon. Maka tidak ada kehidupan. Tuh, paham itu. Di bulan itu nggak ada pohon, maka tidak ada kehidupan. Tanahnya gersang, batuan-batuan yang gersang. Sebenarnya juga pelajaran kepada kamu, hei manusia, dulu tuh, waktu hal atalal insan, Allah di alam af'al, di alam arwah menciptakan ada dua af'al Allah. Yang pertama Allah ciptakan seolah-olah Allah mentajalikan dirinya menjadi alam ini semua. Sebelum penunggunya tadi. Yang oleh kamu disebut Adam. Tadi semua. Yang bisa artikan pada sosok manusia. Tadi semua. Berlakulah hukum evolusi di alam ini. Dari bumi ini kosong. Kemudian nanti tumbuhan sel 1, tumbuhan sel 2. Tuhan itu tidak mau mengajari kamu dengan kun fayakun itu kun fayakun. Tapi dari kun ke fayakun itu sebuah proses pemahaman. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman wa zaka. Tadi alimah ya'lamu ilman wa ma'lam. Bahwa alimun wa zaka ma'lum. Betul-betul berproses pengetahuan kamu tentang segala sesuatu itu. Bertahap. Itulah manusia kenapa adalah kalau kamu ngerti adalah diulang semua. Diulang kehidupan ini semua. Maka Abah Sul katakan hari ini adalah hari pembalasan dari apa yang telah kau tanam. Pada buku yang telah digantungkan di lehermu. Dari semua. Yang bahasa orang Islam adalah store buku. Nisfu Sa'ban. Nisfu separoh dari Sa'ban. Tuh. Nisfu Sa'ban bahasanya store buku gitu kan. Tapi nggak ngerti hakikatnya apa. Supaya kamu bisa biasanya adalah
Setelah itu barulah kamu Ramadan tadi semua. Karena dari Rojab tadi semua. Nah, kita ngerti konsep, tapi orang sana itu dalam aplikasi. Contoh begini, mengerti Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu nyata. Ternyata Tuhan itu adalah napasku, hidupku. Maka apa yang dilakukan oleh mereka? Dia jaga hutannya, jaga pohonnya. Karena kita tahu bahwa kita ini nggak bisa hidup tanpa napas. Karena mereka mengerti di bulan, di Mars, di mana tidak ada kehidupan itu. Maka sekarang penelitian NASA, sahabat, sedang mencari. Tapi sekarang tahu gak kamu, ada 12 miliar planet yang sama seperti bumi. Baru diketahui. Jadi pengetahuan manusia tentang bumi ini baru sedikit. Maka nerakamu akan punah, surgamu pun akan punah. Dan sesungguhnya kamu itu sedang berada pada surga dan neraka itu sendiri. Pada sirot itu sendiri. Barjah itu sendiri. Kau berjalan di muka bumi itu sekarang sedang meniti sirotol mustaqim. Tapi sirotol mustaqim ini tergantung siapa yang menggunakan akal atau tidak menggunakan akal. Maka bagi menggunakan akal tadi semua, dia adalah memiliki kilat barkun. Dia menyeberangi sumbatan itu dengan mudah. Dan dia mengerti. Tapi yang belajar agamanya dogma, dia tidak akan mengerti. Maka dia perumpamaan Rasulullah, perumpamaan Allah nggak dipahami. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Bahkan manusia malah sebaliknya tersesat dengan perumpamaan Allah. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Makanya dalam ayat ini adalah Allah menjelaskan. Itulah juga Rasul. Ya. Sampai waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjur. Ya, hari ini. Quran telah dicampakkan. Quran itu adalah tadi semua adalah untuk bagaimana kalau kamu isi Al-Quran, bagaimana Allah bicara tentang laut, tentang ini, daratan, angin, hujan, ciptakan. Manusia bisa kaya raya memahami Al-Quran. Karena memang dunia ini adalah surga yang diciptakan oleh Allah untuk dohirmu. Karena kata Abah juga, manusia di alam dunia ini memiliki 4 lapis, mulki, malakut, jabarut, lahut. Mereka nggak ngomong mulki, malakut, jabarut, lahut, tapi ngerti. Maka di penghujungnya mereka itu adalah cinta. Cinta. Mereka ngerti cinta. Cinta pada alam, cinta pada manusia, cinta pada binatang, cinta pada apa. Tadi semua. Nah, untuk menikmati ruh, adalah surga mulki ini. Yang soal kode menyebutkan jannatul ma'wa. Atau oleh dalam Injil itu surga Eden. Aden. Apa namanya itu? Ya. Surga yang terlihat, yang dohir, yang nyata. Semua. Untuk sebagai pintu awalmu untuk memahami Tuhan. Kau menyaksikan semuanya itu adalah makhluk neraka. Kau menyaksikan semua itu Allah, sudah mulai kamu sudah bisa merasakan surga dengan tubuhmu sendiri. Ya. Kalau kamu sudah jadi rahmatan lil alamin, nah itu. Ya. Maka mereka sholat, lebih sholat dari kita. Kita merasa sholat tapi tidak sholat. Tadi semua. Sehingga di mana ketahuan kamu tidak sholat pada saat kamu sudah menganggap 2 rakaat beda dengan 4 rakaat. Tapi tidak menyaksikan pil Allah pada rakaat itu. Tidak menyaksikan hidup Allah pada sholat itu. Sehingga padahal sholat itu ada di penghujungnya min asari sujud. Bukan pada gerakan tubuhmu itu. Tapi bagaimana tubuh ini sebagai ahsin kama ahsanallahi ilaika. Inilah sebagai khalafa pengganti Allah. Menyayangi. Tadi semua. Sampai Allah membuat yadullah pokoknya. Yadullah bukan tangan Allah. Tapi tidak lepas daripada tangan kita. Karena ingat kata Abah juga. Allah tuh kudrat iradat. Tapi ingat tangan kamu, kaki kamu. Tak ada dia. Allah itu basor.
Dan Muhammad itu basir sama matanya si Adam. Juga sadari itu, jangan dipisah, jangan dilepas tadi semua. Dohiron wa batinan. Allah itu berkalam. Tapi tanpa mulutmu, bagaimana kalam dia? Maka disitulah keindahan tadi semua. Kalau dalam Hindu itu Brahma, Siwa, Wisnu, Tripitaka, Kristen Trinitas, tadi semua. Jadilah Al-Mahdi tubuhmu itu. Untuk menunjukkan nur afal Allah. Sidik, amanah, tablik, patona. Jadikan tadi semua. Maka tadi, sholat itu setelah sholat itu min asyari sujudnya menyayangi. Makanya kenapa dalam sholat itu dulunya salam, selamat. Makanya kata Abah, tarif sholat itu akwalun, af'alun, muhtatun bitakbir, wa muhtatun bitaslim, itu harus dirubah. Minimal pemahamannya dirubah. Sebuah perbuatan, ucapan, akwalun, af'alun, muhtatun bitakbir, wa muhtatun bitaslim. Kalau tidak ada selamat, awalnya Allahu Akbar, mereka sudah Allahu Akbar, tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Kamu mengucapkan Allahu Akbar, tapi Allahnya hilang. Bagaimana mereka mengucapkan Allahu Akbar? Perbuatan tubuhnya. Sayangi pohon, sayangi binatang, sayangi orang. Itu Allahu Akbar. Semua. Kemudian setelah sholat, anggaplah kamulah sekarang abang bicara mereka. Assalamualaikum. Semoga aku memberikan keselamatan kepada kananku. Warahmat, aku berikan kasih sayang pada kananmu. Wabarakatuh, dan aku berikan keberkahan kepada kananku. Ini sholat, tapi menimbulkan kebencian. Jumlah rokaat lebih banyak. Nggak peduli dengan rokaat Tuhan itu. Emang Tuhan itu apa? Apa kamu pikir dengan rokaat dari 1 rokaat, dari 1 juta rokaat itu berguna buat Tuhan? Tidak ada. Ada nilai situ? Tidak ada. Tadi semua. Tuhan itu hanya ingin melihat dirinya nyata pada dirimu. Perbuatan baiknya, menyayangi. Berikanlah kepada keselamatan ke kananmu. Rahmat, kasih sayang pada kananmu. Keberkahan pada kananmu. Assalamualaikum ke kiri. Juga berikanlah juga keselamatan. Rahmat. Tuhan tidak minta kamu baca Quran. Wah, 1 hari 1 khotaman. Tapi jadikan tubuhmu Quran. Bagaimana? Al-Quranul Mubin. Jadi Al-Quran berjalan. Al-Quran hidup.